Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali murojaah kitab-kitab yang sudah pernah kita pelajari. Dan di depan kita ada kitab tentang akidah yang berjudul Qaul Mufid. Bagi antum yang belum download kitab ini, silahkan fadhal download, linknya ada di description agar antum bisa mengikuti pelajaran ini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada di halaman 19. Baik, langsung saja kita mulai. Phone ini agak seriawan, jadi ngomongnya agak susah. Fayajibu an tabra'a aqidatuna min hadhil umuri al-arba'ati. Maka diwajibkan agar akidah kita itu terlepas dari 4 perkara ini. Apa 4 perkara kemarin? Tahrif, ta'til, tamtsil, dan juga takyif. Wa na'ni bitahrifi huna, dan yang dimaksud dengan tahrif di sini adalah at-ta'wilu alladhi salakahu al-muharrifuna linususi as-sifati, yaitu mengubah atau pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang terhadap nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum samu anfusahum ahlat ta'wili, karena mereka menamai diri mereka sendiri ahli takwil. Jadi orang-orang muharrifun ini menyebut atau menjuluki diri mereka itu sebagai ahli takwil. Li ajli taltifi al-maslakil ladzi salakuhu. Mengapa mereka menamakan diri mereka sebagai ahli takwil? Untuk membaguskan jalan yang mereka pilih. Li'annan nufusa tanfuru min kalimati at-tahrifi. Karena sebenarnya orang-orang itu lari atau tidak enak atau kabur ketika mendengar kalimat tahrif. Jadi ada perbedaan antara takwil dan tahrif. Ya ini karena mereka orang Arab ya. Kalau kita mah sama-sama baik, sama-sama aja. Jadi mungkin orang Arab itu mengartikan takwil itu lebih lembut. Nah, ketika ada seorang menyebut dirinya ahli takwil, itu konotasinya lebih positif dibanding ketika mereka menyebut diri mereka itu ahli tahrif. Jadi maka mereka menamakan diri mereka ahli takwil, bukan ahli tahrif. Lakinna hadza min babi zukhrufatil qawli wa tazyinihi linnasi hatta la yanfuru minhu. Akan tetapi semua itu hanya untuk menghiasi perkataan-perkataan mereka saja, dan juga untuk menghiasi di depan para pengikutnya. Hatta layan fruminhu, sehingga masyarakat atau orang-orang tersebut yang sudah percaya terhadap mereka tidak kabur dari mereka, tidak pergi dari mereka. Ini karena
ahli tahrif ini atau ahli ta'wil ini mereka juga memiliki pengikut yang mempercayai apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengatakan bahwa diri mereka ahli tahrif, orang yang menyimpang, maka mereka akan kabur pengikutnya itu. Maka dari itu mereka menamakan diri mereka ahli ta'wil, biar pengikutnya nggak kabur. Kemudian wa haqiqatu ta'wilihim at-tahrifu. Sebenarnya takwil mereka itu adalah penyimpangan. Wa huwa sarful lafzi an dhahirihi, yang artinya mengubah makna lafaz dari yang sebenarnya. Fanaqulu hadzal sarfu indalla alaihi dalilun sahihun falaisa ta'wilan bil makna alladhi turiduna lakinnahu tafsirun. Dan pengubahan makna ini apabila tunjukkan dengan dalil-dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari hadis, maka itu bukan takwil dengan arti yang kita maksud. Akan tetapi itu adalah tafsir. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci. Wa in lam yadulla alaihi dalilun fahuwa tahrifun wa taghirun lil kalimi an mawadhihi. Dan apabila hal tersebut tidak ditunjukkan dengan dalil, maka disebut dan mengubah kalimat dari makna sebenarnya. Fahaula illadzina dhallu bihadhihi tariqati fasaru yuthbituna as-sifati lakinna bi at-tahrifin. Dan mereka semua itu adalah orang-orang yang tersesat di jalan ini. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat dan juga nama-nama, akan tetapi mengubah atau menyimpangkan makna dari sifat-sifat dan juga nama-nama tersebut. Qad dhallu, mereka pun tersesat atau salah. Fasaru fi tariqi mu'akisin li tariqi ahli sunnati wal jamaati. Dan mereka berada di jalan yang berkebalikan atau yang bertolak belakang dengan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Di sini, di dua paragraf ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada perbedaan antara tahrif dan juga tafsir. Keduanya, tahrif dan tafsir ini sama-sama mengubah makna. Yang membedakan antara tafsir dan tahrif adalah pada dalilnya. Ketika seseorang tersebut mengubah makna dalam nas-nas Qur'aniyah, akan tetapi ditunjukkan dengan dalil yang sahih, maka itu namanya tafsir, bukan tahrif. Sedangkan ketika ada seseorang mengubah makna dalam Al-Quran, akan tetapi tanpa adanya dalil yang sahih, maka itu disebut tahrif. Nah, itu adalah perbedaan antara tafsir dan juga tahrif. Kita lanjutkan. Wa alaihi la yumkinu an yusafu bi ahli sunnati wal jamaati. Dan untuk itu mereka, orang-orang ahli tahrif ini, tidak dapat dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah.
Karena kenapa? Li'anna al-idhafata taqtadi an-nisbata. Karena penggabungan dalam bahasa Arab terhadap suatu kalimat atau terhadap suatu kata itu dapat menimbulkan atau menyebabkan keterikatan terhadap sesuatu. Misalnya, kita jelaskan di sini. Fa ahlus sunnati muntasibuna lisunnah. Yang dinamakan ahli sunnah itu pasti mereka terhubung atau terikat dengan kata-kata as-sunnah. Para ahli sunnah pasti mereka melakukan apa yang telah disunahkan. Li'annahum mutamassikuna biha, karena ahli sunnah itu berpegang teguh terhadap sunnah. Wahulai laisu mutamassikina bisunnati fima dhahabu ilaihi minat tahrifi. Sedangkan mereka siapa? Ahli tahrif tadi tidak berpegang teguh terhadap sunnah. Tentang apa? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahrif tadi. Karena mereka itu mengubah makna dari sifat dan juga nama Allah tanpa menggunakan dalil yang sahih. Mereka mengedepankan akal-akal mereka dibandingkan dalil yang ada di Al-Quran maupun hadis. Wa aidon al-jama'atu fil asli al-ijtima'u. Dan juga kata-kata jamaah asal katanya adalah ijtima'. Ijtima' maksudnya apa? Kesepakatan. Wahum ghairu mujtami'ina fi araihim. Sedangkan mereka ahli tahrif itu mereka tidak sepakat di dalam pendapat-pendapat mereka sendiri. Fa fi kutubihim at-tadakhulu. Di kitab-kitab mereka atau di buku-buku karangan mereka terdapat hal yang saling tumpang tindih. Wat tanaqudu, dan juga terdapat banyak pertentangan di antara pendapat-pendapat mereka. Wa ittirabu, dan juga di dalam buku mereka saling menghasut satu sama lain. Hatta inna ba'dahum yudallilu ba'don wa yatanaqadu huwa binafsihi. Sampai di antara mereka pun saling menyesatkan satu sama lain, dan mereka juga bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi ahli tahrif bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah seharusnya mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam apa? Dalam memahami sifat dan juga nama-nama Allah. Sedangkan mereka tidak seperti itu. Mereka tidak pantas atau tidak layak disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah karena mereka mentakwilkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menggunakan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Toyib, mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan membaca atau kesalahan dalam penjelasan, silahkan diingatkan.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.